Bu Zakia, gimana kalau anak saya itu introvert? Dia senang menyendiri, nggak senang berkomunikasi gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mufab TV. Bersama saya Jumal Muntazam dan Zakia Jobani. Sahabat muda, kita masih bahas hal-hal penting dan keren dan asik-asik ya untuk anak-anak kita di masa yang tidak menentu ini. Kali ini kita akan bahas tentang soft skill ya Bu Zakia ya. Ya, 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Dan ini kita tiba pembahasan tentang communication. Pengembangannya, Oh, pengembangan ya? pengembangan communicationnya. Oke. Kita membahas pengembangan karena definisi communication sudah kita lewati. Iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Aku pengen tanya tipsnya ke Bu Zakia. Apa? Tipsnya apa? Ini surat definisi mana? Ini sudah langsung pengembangan. Kalau definisi Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita- orang tua lakukan untuk mengembangkan komunikasi anak-anak? Video kita kemarin kan sudah nih Pak, masalah kita betapa pentingnya nih skill Ya, communication, betapa komunikasi ini menjadi sebuah urgensi. Tapi saya tuh sempat gini Pak Jumat. Beberapa kali pertanyaan dari ibu-ibu yang japri ke saya itu bertanya, Bu Zakia, gimana kalau anak saya itu introvert? Dia senang menyendiri, nggak senang berkomunikasi gitu kan. Nah, ini sepertinya nih Pak Jumala, sepertinya persepsi komunikasi ini kok kayaknya menyempit gitu. Hanya diartikan komunikasi itu dengan bicara. Padahal komunikasi ini sahabat muda, komunikasi ini artinya luas. Karena apa? Macam-macam komunikasi sendiri itu ada 5. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal, ada tertulis, formal dan informal, ada komunikasi visual. Jadi, bukan berarti kalau anak yang introvert atau senang menyendiri, nggak senang ngomong sama orang, nggak banyak ngomong, nggak cerewet gitu, itu bukan berarti anak itu tidak punya skill komunikasi. ya. Gitu. Nah, ini kita sepakati dulu ya sahabat muda ya. Jadi kita sepakati dulu karena memang kemarin beberapa pertanyaan sepertinya banyak ibu-ibu atau orang tua yang merasa merasa minder atau kecewa ketika anaknya itu nggak seneng ngomong, mereka senang menyendiri di kamar, senangnya itu ini coba kita perluaskan dulu persepsi kita. Jadi komunikasi itu bisa lewat apa saja. Ketika anak punya skill komunikasi tertulis lewat tulisan, itu anak ini pun bisa survive di dalam pendidikan abad 21. Jadi bukan berarti anak yang tidak bisa berkomunikasi secara verbal ya. Ya, verbal. Secara verbal itu berarti tidak punya skill komunikasi. Gitu. Sepakat enggak Pak Jumala? Sepakat. Karena komunikasi tidak hanya verbal. Setuju. Itu ya. Jadi ya medianya banyak. Berarti kita jangan ini sahabat muda jangan tidak menerima atau apa? Ya tidak menerima benar. Iya, tidak menerima. Bahasa Jawanya gak terima. Iya. Merasa kecewa ketika anak kita tidak qanaah bahasa Ustadzah Zakia. Ketika anak kita memang nggak senang ngomong. Nah, PR-nya nih kita sebagai orang tua kita kenali apa kelebihan anak kita di dalam skill komunikasinya. Apakah dia kelebihannya skill komunikasi di tertulis, apakah dia verbal, nonverbal, atau visual. Contohnya Pak, kalau anak saya pertama Zen itu dia memang berkomunikasinya visual, dia memang senang sama simbol gambar gitu. Nah ini berarti ketika kita tahu nih skill komunikasi anak kita, maka kita bisa mengembangkan ke sana. Lalu pertanyaan nih Pak Jumalan, tips-tips apa saja agar kita sebagai orang tua tuh bisa mengasah skill komunikasi anak? Toh ya pastinya juga sih dalam kehidupan juga dia tidak harus minimal itu komunikasi 5 macam ini ya bisa semua juga kan, walaupun mungkin tidak ini misalkan verbal, non verbal, tapi dia bisa mengerti kan.
Tidak harus, yang terpenting adalah dia bisa mengungkapkan hatinya kepada orang lain, mengungkapkan pikirannya kepada orang lain. Sudah, yang penting itu. Nah, berarti bagaimana anak kita bisa mengungkapkan pikirannya dan pendapatnya secara komunikasi dengan 5 tadi ya. Medianya. Apapun medianya ya. Nah, itu sahabat muda. Jadi kuncinya komunikasi itu kan berarti mereka atau kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Ya itu kan? Minimalnya itu. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan kepada orang lain. Iya, dengan verbal, non verbal, dengan minimalnya itu. Advance-nya atau yang lebih tinggi lagi bisa mengajak orang lain dengan cara apapun. Mengajak orang lain untuk ikut ide kita. Oh iya. Oh, boleh dengan gambar. Mengajak dengan gambar bisa nggak? Bisa. Dengan tulisan bisa? Bisa. Dengan omongan bisa? Bisa gitu. Tapi minimalnya adalah apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan ini bisa kita ungkapkan dan orang lain tahu. Itu yang terpenting. Nah, oleh karena itu harus diasah. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin introduction dulu ya. Bahwa harus disadari setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Nggak selalu pinter ngomong kayak Sarah. Nggak selalu. Betul. Ya itu ada yang... Ini orang tua nggak perlu kecewa. Wong setiap manusia dibekali oleh Allah itu sesuai dengan misi Allah menciptakan dia. Nah, tinggal kita temukan mana yang kuat dari dirinya. Iya. Tetapi gini Bu Zaki ya. Bahwa komunikasi itu mandatori. Wajib komunikasi itu, nggak boleh tidak. Jangan sampai anak tidak bisa mengungkapkan perasaan. Jangan sampai. Jangan sampai anak tidak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Meskipun introvert, tetap bisa. Oleh karena itu orang tua harus melatih. Caranya tidak harus ceriwis. Enggak harus ya. Bisa dengan kode. Bisa. Orang tua kan nanti akan terasa. Atasan juga ya, direktur itu juga akan ngerti. Oh, anak buahnya begini nih, biasanya begini. Yang penting kode yang dia berikan itu membuat orang lain paham. Itu yang terpenting dan itu kudu dilatih dari kecil. Supaya dia terampil mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Nah, lebih dari itu yang advance, yang bagus adalah dia mampu mengajak orang. Itu penting. Ngajak orang untuk apa? Untuk mengikuti idenya, untuk menerima idenya, untuk mempercaya dia. Itulah manfaat komunikasi, saya kira itu. Ya, kalau saya ini ada 3 tips nih, sahabat muda. Yang pertama, kita latih anak-anak untuk bergantian bicara. Jadi, karena skill komunikasi itu bukan hanya pintar ngomong, tetapi bagaimana kita bisa pintar atau kita bisa mendengarkan orang lain. Karena kalau kita tidak bisa, kita tidak mampu mendengarkan orang lain, maka apa yang kita sampaikan pun juga kurang mengena, gitu. Jadi skill komunikasi ini harus 2 arah. Berarti kita latih anak kita untuk bergantian bicara dan dia selain dia mampu menyampaikan idenya, menyampaikan pendapat, menyampaikan perasaannya, dia pun juga mampu untuk mendengarkan apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dipendapat orang lain. Nah, berarti skill mendengarkan lalu berbicara. Jadi kalau kita punya 2 anak, 3 anak atau 4 anak, itu kita ajak latihan berbicara, giliran ngomongnya. Nah, itu yang pertama, stimulus ya. Jadi yang stimulusnya bergantian. Yang kedua itu kalau saya tuh gini Pak, kadang tuh anak saya kasih kayak gamenya itu berhenti, mikir dulu, baru bertanya. Jadi kayak game. Jadi kayak kita buat kayak sadar. Kadang kan nggak sadar ya Pak. Kita tuh ngomong tuh kan langsung. Begitu. Ya ini karena juga bawaan saya juga ya. Saya tuh kayak gitu. Jadi kadang langsung respon tuh langsung. Dan ternyata itu kan kurang bagus. Makanya akhirnya saya buat game. Termasuk sebenarnya kalau orang lain habis ngomong, kita jangan langsung ngomong, tapi berhenti dulu, mikir dulu baru ngomong. Sebetulnya game itu tuh sebetulnya bukan hanya untuk anak-anak. Iya, itu game untuk orang tua juga. Untuk saya juga. Ini poinnya malah justru. Tapi kalau judulnya game ini keren, sahabat ya. Saya kira ini tools untuk latihan yang sangat bagus. Jadi saya buat game itu tujuannya biar saya juga nggak langsung merespon. Karena kadang saya tuh kadang nggak sadar ketika anak ngomong apa, cerita yang ini yang misalkan kurang bagus, saya tuh langsung respon. Nah itu ternyata bisa kurang bagus juga gitu. Akhirnya ketika yuk kita game ini aja lah. Siapa yang ngomong nggak boleh langsung ini, tapi kita berhenti, berpikir, baru bicara. Jadi ada 3 tahapan. Dan ternyata banyak yang banyak kalah saya tuh.
Kalau yang banyak ini malah kita sebagai orang tua sobat muda, kadang kita ya karena terlanjur terbawa umur ya. Nah, terus yang ketiga, kita ajari anak-anak berempati. Dengan mereka berempati dengan apa yang dirasakan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain, maka mereka juga bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Itu 3 tips. Pak Jumala mau nambahin tips? Saya nambahin yang pertama, saya menggarisbawahi apa yang Bu Zakia sampaikan. Yang kedua, nih tak tambahin 1 tips lagi. Yang pertama adalah tentang empati. Jadi karena komunikasi adalah bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan dan pikiran kita kepada orang lain, maka kita juga harus melatih anak untuk merasakan dan mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Iya. Karena komunikasi itu 2 arah. Jadi kalau hanya kita menyampaikan tetapi kita tidak bisa mendengarkan, kita belum bisa berkomunikasi. Betul. Dan akibatnya, sekali lagi karena saya menggarisbawahi, akibatnya apa? Kalau kita tidak tahu orang lain, maka apa yang kita katakan tidak tepat. Iya, dan orang lain pun ya nggak mendengarkan kita. Ya, karena tidak tepat. Tujuan komunikasi kita pun nggak. Iya, kalau kita tepat, dia akan kena hatinya. Iya, betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, advance-nya komunikasi adalah bisa mengajak orang. Nah, supaya bisa mengajak orang bagaimana? Ya, anak itu mesti dilatih. Caranya melatih bagaimana? Berikan dia kesempatan untuk ngajak orang tuanya. Dia mengajak orang tuanya dan kita ikut. Semakin kita sering mengikuti dia akan semakin powerful. Merasa, oh aku ternyata bisa ya ngajak. Maka kalau dia punya ide yang kiranya ide itu tidak terlalu penting, tidak terlalu bahaya, ikuti saja apa yang dikatakan anak. Supaya anak itu terlatih untuk bisa mengajak orang lain. Saya kira itu tambahan saya. Iya. Oke. Coba lah, jangan lupa. Oh, aku tuh. Ternyata saya yang membuka sahabat. Jadi sekarang waktunya untuk undur diri pada video ini. Sampai jumpa pada video yang lain yang akan datang dan pastinya masih keren-keren ya. Oleh karena itu jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.